Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh teman-teman di spreadsheet. Dengan saya sendiri, Sadam Besar Santalum dengan NIM 15. Saya Yasmin Zahranjani dengan NIM 717. Saya Hanun Aini dengan NIM 723. Saya Naura Azhar Firdausi dengan NIM 725. Saya akan menjawab pertanyaan dari Desa. Menurut pendapat kami, nantinya itu fans akan melakukan pitching ulang, yaitu memperkenalkan tentang brand atau tentang produk yang akan dibuat untuk berkolaborasi dengan brand yang menolak hal tersebut. Nah, jadi nanti di situ pihak fans akan ngobrol secara langsung dengan pihak yang menolak atau yang mau berkolaborasi dengan fans, dan nantinya dari obrolan tersebut akan dicari tahu kenapa ada penolakan. Nah, dari cari tahu akan ada penolakan tersebut, nantinya akan ada jalan tengah di mana penolakan tersebut akan mendapatkan solusi dari penolakan atau permasalahan yang ada. Jadi nantinya yang terpenting yaitu akan ada solusi dari penolakan yang terjadi ketika akan berkolaborasi. Baik. Oke, selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan dari Ida. Jadi membahas tentang struktur biaya atau cost structure ini, fans ini terkenal karena fokus pada pemasaran dan juga desain sepatu yang visual. Jadi biasanya sepatu ini digunakan oleh para stakeholder dan juga para penyuka streetwear. Nah, di sini itu dimana dipengaruhi oleh struktur biayanya yang efisien. Jadi fans ini bisa melakukan pembiayaan yang efisien di antara seperti produk dengan kualitas yang tinggi dan juga harga yang bersaing. Dari Danur Maulana kelompok 9. Jadi fans ini berhasil menarik calon konsumen di pasar internasional melalui strategi pemasaran yang berfokus pada keunggulan sepatu fans. Dengan mempertahankan identitas merek yang unik dan gaya yang khas, fans menawarkan alternatif yang bagus di tengah dominasi merek besar seperti Nike, Adidas, Onitsuka, dan lain-lainnya. Kolaborasi yang inovatif dengan seniman, musisi, dan desainer lokal menjadi kunci dalam membangun daya tarik eksklusif bagi konsumen yang mencari keunikan dalam produk mereka. Selain itu, pemasaran yang kuat melalui media sosial dan kehadiran aktif dalam acara-acara global membantu fans untuk memperluas jangkauan dan menarik perhatian calon konsumen dengan setia pada nilai-nilai merek yang membuatnya membedakan diri dari pasar yang bersaing lokal. Saya akan menjawab pertanyaan dari Diajeng Yupri dari kelompok 3. Untuk jawabannya itu, fans berhasil menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan identitas merek yang kuat dengan menggabungkan elemen kebebasan, kreativitas, dan gaya hidup aktif dan dalam kolaborasi mereka. Nah, di Jepang itu mereka memahami nilai budaya lokal dan estetika unik yang dihargai oleh konsumen Jepang dengan kayak memasukkan desain dan kolaborasi yang meresapi elemen lokal. Nah, untuk di Asia itu secara umumnya fans memanfaatkan popularitas budaya pop dan tren streetwear dengan menjadikan kolaborasi seniman lokal dan brand terkenal sebagai bagian integral dari strategi mereka. Dengan demikian, fans mampu konsistensi merek globalnya serta menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi keunikan pasar setempat. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rizal Firmansyah. Apa perbedaan dari fans autentik, old school dan fans autentik era dan old school ya. Nah, jadi perbedaannya itu di sini fans autentik era dan old school. Fans autentik itu memiliki siluet long top, di mana tali pengikat standar dan sol karet yang khas dengan ciri khas desain sederhana dengan jahitan tepi yang terlihat. Kemudian ada fans era yang dimana hampir mirip sama dengan kayak autentik, namun dalam hal sol karetnya itu memiliki leher sepatu yang sedikit lebih gepeng atau memiliki penyebutan chunky dibanding autentik. Nah, kemudian yang terakhir ini old school.
Nah, sebenarnya fans old school ini sudah kayak menjadi trademark buat fans itu sendiri, yang dimana seperti gambaran di sini. Nah, fansnya itu ada sepatunya itu ada kayak gininya itu. Nah, itu yang menjadi ciri khas. Nah, itu adalah perbedaan-perbedaan dari ketiga series dari fans tersebut. Terima kasih. Halo, jadi sekarang aku akan menjawab pertanyaan dari Aisara Raihana. Jadi mengenai hal ini antara Onitsuka dan juga fans, di mana kami sebagai kepala pemasaran itu tentunya kami akan melakukan peningkatan daya tarik dan juga peningkatan nilai tambah pada produk kami, seperti dengan melakukan kolaborasi dengan para seniman di Jepang untuk membuat desain yang unik dan juga eksklusif yang hanya bisa didapatkan di negara tersebut. Kemudian melakukan hubungan baik antara para pemain skateboard di sana dan juga para pemain musik di sana untuk memperluas daya beli di sana. Kemudian juga menekankan pemasaran bahwa sepatu fans ini nyaman untuk dipakai untuk kegiatan sehari-hari maupun untuk berolahraga. Kurang lebih seperti itu. Setia Fajar, kelompok 12. Jadi, fans ini berhasil menembus pasar Jepang dengan kesuksesan karena mereka mampu mengadaptasi identitas merek yang kuat dengan sensibilitas budaya Jepang. Dengan memahami secara mendalam preferensi konsumen dan tren model lokal, fans merancang pemasaran yang memasukkan elemen sesuai dengan selera masyarakat Jepang. Fans berhasil membangun citra merek yang diterima baik oleh masyarakat Jepang, mencapai keberhasilan dalam menghadapi perbedaan pasar dan memperluas basis konsumen di negara tersebut. Jadi fans ini bukan hanya menyajikan produk mereka sebagai pilihan gaya, tetapi juga sebagai bagian dari ekspresi diri yang berkembang di kalangan masyarakat Jepang untuk membantu membangun citra merek yang positif dan diterima dengan baik di pasar tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Viko Fadiansyah dari kelompok 8, yaitu pendekatan ekspor impor yang disesuaikan membantu fans memperluas pangsa pasarnya dengan memungkinkan perusahaan untuk mengakomodasi preferensi dan kebutuhan lokal di berbagai pasar dengan menyesuaikan produk, harga, promosi, dan distribusi sesuai dengan karakteristik setiap pasar. Fans dapat meningkatkan daya tarik dan relevansi produknya di berbagai negara. Hal ini membantu perusahaan menanggapi perbedaan budaya, gaya hidup, dan preferensi konsumen, sehingga dapat memperluas basis pelanggan dan meningkatkan keberlanjutan pertumbuhan bisnis di pasar internasional. Pendekatan yang disesuaikan juga dapat membantu fans menghindari hambatan perdagangan dan mengoptimalkan strategi pemasaran untuk memenangkan persaingan di pasar-pasar global. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Viko Bahtiar. Kenapa ada penolakan merek dan market dari Jepang ya? Nah, kenapa untuk menghadapi penolakan tersebut, fans itu sudah memiliki pasar sendiri. Nah, pasar sendiri fans itu yang dimana mereka yang suka dengan band, suka dengan skate atau streetwear yang lain gitu, kayak streetwear. Nah, untuk penolakan gara-gara harga yang tinggi itu sudah tidak menjadi masalah dikarenakan sudah ada marketnya sendiri untuk fans itu. Nah, untuk citra mereknya itu yang ada di Jepang, fans itu berkolaborasi dengan seniman-seniman dan mereka juga masuk kepada acara-acara yang ada di Jepang, khususnya acara-acara skate dan streetwear. Nah, di situ mereka juga melihat potensi di mana orang Jepang itu kan suka jalan gitu. Nah, maka dari itu muncullah fans Japan domestic market yang dimana itu berbeda dengan global yang lebih soalnya itu lebih empuk untuk orang-orang Jepang berjalan karena hobinya atau kebiasaan orang-orang Jepang itu berjalan. Selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan dari Akbar. Jadi membahas tentang kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh perusahaan fans ini adalah seperti di mana adanya persaingan di industri seperti ini sendiri, kemudian seperti fluktuasi bahan baku atau kenaikan bahan baku, serta seperti perubahan tren yang ada di pasar. Jadi ini merupakan kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh fans dan itu menuntut fans untuk
Oke, baik. Saya Naura Esa Fidausi ingin menjawab pertanyaan dari Nelly Agustin kelompok 7. Jadi, Vans ini mengelola ekspansi globalnya dengan cermat melalui kombinasi strategi pemasaran dan manajemen distribusi yang terencana. Perusahaan ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap budaya lokal dan selera konsumen di setiap pasarnya. Jadi, kolaborasi dengan seniman juga desainer lokal ini serta partisipasi dalam acara budaya internasional menjadi citra merek yang kuat dan terhubung dengan audiens global. Saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Rosma dari kelompok 6. Untuk jawabannya, Vans seperti perusahaan internasional lainnya mungkin menghadapi tantangan dalam penetrasi pasar di negara-negara baru. Tantangan umum meliputi perbedaan gaya, regulasi perdagangan, preferensi konsumen, dan persaingan lokal. Untuk mengatasi tantangan ini, Vans mengadopsi beberapa strategi berikut. Yang pertama itu penyesuaian produk dengan menyesuaikan desain, gaya, dan fitur produk dengan preferensi lokal untuk meningkatkan daya tarik di pasar baru. Untuk yang kedua, pemahaman budaya lokal, yaitu dengan melibatkan diri dalam pemahaman mendalam terhadap budaya dan nilai-nilai lokal untuk menghindari kesalahan pemahaman atau intensivitas budaya. Untuk yang ketiga itu kemitraan lokal dengan bisnis lokal atau merekrut tenaga lokal untuk memahami lebih baik pasar dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan setempat. Untuk yang keempat itu penyesuaian harga, yaitu kayak menyesuaikan strategi harga sesuai dengan kebijakan ekonomi dan tingkat beli masyarakat di negara baru. Yang kelima itu di kepatuhan regulasi, yaitu dengan memahami dan mematuhi regulasi perdagangan serta persyaratan hukum lokal untuk menghindari masalah hukum dan operasional. Untuk yang keenam itu pemasaran dan promosi yang disesuaikan, yaitu dengan mengadaptasi strategi pemasaran dan promosi agar sesuai dengan preferensi dan perilaku konsumen di pasar baru. Nah, yang terakhir itu di inovasi produk, yaitu dengan melakukan inovasi produk secara berkelanjutan untuk tetap relevan dan mematuhi kebutuhan pelanggan di berbagai pasar. Nah, dengan mengadopsi berbagai strategi ini, Vans dapat mengurangi hambatan dalam penetrasi pasar di pasar baru dan membangun keberlanjutan pertumbuhan bisnis internasionalnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Alfi Syahrin. Untuk kedua hal tersebut memang benar. Vans itu harganya itu dipengaruhi oleh dua tersebut dikarenakan di Amerika itu $60 Amerika, sama di Indonesia kalau dirupiahin itu sama dengan Rp892 gitu. Rp892.000. Nah, jadi hal tersebut mempengaruhi dikarenakan di Indonesia itu gaji rata-rata masyarakat Indonesia itu di angka 2-4 juta gitu loh, 2-4 juta. Sedangkan di Amerika itu kan gajinya kan per hari atau per jam gitu. Jadi mereka itu mengira untuk $60 itu masih hal biasa lah untuk mereka. Tapi kalau di Indonesia itu 892.000 untuk sepatu itu mungkin hal yang nggak begitu. Jadi gini, hal yang nggak begitu penting, tapi kenapa kita harus membeli dengan harga yang mahal gitu? Itu penyebabnya dari fluktuasi nilai mata uang. Ya, baik, terima kasih. Ya, setelah semua pertanyaan sudah dijawab, terima kasih dari kelompok kami. Bila ada kurang dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.